Semua itu bermula dari kegiatanku untuk mengantar dan menjemput putraku ke sekolahnya, sehingga aku menjadi kenal dengan sosok wanita lansia, pemilik warung makan yang tepat di samping sekolah putraku berada. Bahkan, dari perkenalan itu, entah kenapa, walaupun ia sudah tua, muncul kekagumanku padanya. Namanya Citra, dan aku memanggilnya Bi Citra. Entahlah, mengapa aku bisa kagum padanya, padahal, jika ku perhatikan, istriku jauh lebih cantik dan muda dibandingkan dengannya. Kekagumanku sendiri sebenarnya bukan terjadi dalam hitungan hari atau bulan saja, melainkan sejak pertama aku mengantar putraku ke sekolah barunya. Bahkan, aku selalu mampir ke warungnya ketika hendak menjemput putraku pulang. Oh ya, namaku Simon, dan umurku baru 30 tahun. Istriku bernama Lida, dan ia baru berusia 29 tahun, setahun berbeda denganku. Dari pernikahanku itu, aku dikaruniai seorang putra bernama Revan, yang kini sudah duduk di sekolah TK. Kesibukanku sehari-hari adalah sebagai fotografer, dan kini sudah mempunyai studio sendiri, dan beberapa pekerja, yang membuatku bisa mengatur jam kerjaku kapanpun yang aku mau. Maka tak heran, urusan antar jemput anak ke sekolah, sudah menjadi rutinitasku sehari-hari. Di warung Bi Citra itu, ia menyediakan nasi uduk, dan juga beberapa minuman. Dan karena makanan yang dijualnya lumayan enak, maka tak jarang, aku membeli dan berlama-lama di situ, hingga kami pun menjadi akrab. Bi Citra ini memiliki kulit sawo matang, khas orang Jawa. Wajahnya sih biasa-biasa saja, bahkan sudah ada beberapa kerutan di wajahnya, yang mungkin karena faktor usia, yang mungkin sudah 50 tahunan lebih. Maklumlah, Bi Citra ini sudah memiliki 3 putra, 2 sudah SMA, satunya lagi sudah menikah. Tapi, satu hal yang membuatku terkagum-kagum padanya, yaitu 2 pangkat dan jabatannya itu, yang bahkan jauh melebihi pangkat dan jabatan istriku. Aku pernah ngajaknya berfoto di depan warungnya, dan hasil foto tersebut kumanfaatkan untuk melatih latihan otot jemariku, ketika istriku sedang ada tamunya yang datang, ataupun perkara yang lain, dan tak bisa kuajak untuk menjelajah lautan. Saking akrabnya, Bi Citra kadang tak sungkan lagi untuk mencubitku, jika ada ucapanku yang lucu. Apalagi, kalau aku bicara ke arah tertentu yang lebih jauh, ia selalu menanggapinya dengan begitu antusias. Mas, suami Bibi kan, udah gak kayak dulu lagi. Kayaknya nih, Mas Simon pasti lincah banget dengan pekerjaannya. Kasih tips lah, gimana biar suami Bibi semangat seperti dulu lagi, ujarnya, ketika kami bercengkrama pada suatu pagi. Kebetulan, saat itu warung sedang sepi, lagi pula, anak-anak baru saja masuk kelas masing-masing, hingga kami bisa ngobrol dengan leluasa. Aku sih, biasanya gak di tempat yang sama kerjanya, biar gak cepat bosan, sekali-kali di dapur, pas istriku lagi masak, ucapku dengan sedikit tertawa. Ah, Mas Simon bisa aja bercandanya, sahut Bi Citra. Oh ya? Emangnya, dalam seminggu, Bibi berapa kali menjelajahi lautan? Tanyaku. Wih, kalau sekarang sih, boro-boro Mas, kadang juga cuma sebulan sekali, itu pun kalau suami Bibi lagi semangat mau bekerja, jawabnya. Mendengar hal itu, timbul niat muliaku, untuk sekedar membantunya Bi Citra. Bahkan, sejak perbincangan tersebut, aku mulai memikirkan cara, agar suatu ketika,
aku bisa membantunya dengan sepenuh hatiku. Nah, entah keberuntunganku atau apa, Kamis pagi, setelah mengantar putraku ke sekolahnya, aku mampir sejenak ke warungnya Bi Citra. Mas Simon, Bibi dengar-dengar nih ya, ada penginapan baru yang lagi diskon, dari 500.000, jadi cuma 150.000, boleh juga tuh ya kalau ada uang, ucapnya. Kupikir, Bi Citra hanya iseng-iseng saja berkata demikian. Memangnya di mana alamatnya Bi? Tanyaku. Itu loh, dekat makam pahlawan, jawabnya. Emangnya, Bibi ada rencana beristirahat di sana? Gimana kalau saya yang ngurus sekalian biayanya, jelasku. Iya sih, tapi gak usah aja Mas, Bibi takut, nanti ada apa-apa lagi. Lagi pula, Bibi harus kasih alasan apa sama suami Bibi, jawabnya. Gampang sih itu, Bibi kan banyak teman, bilang aja ada acara di rumah teman Bibi, dan harus nginap, gitu loh Bi, ujarku. Bi Citra tampak berpikir, duh, gimana ya, Bibi gak berani minta izinnya Mas, jawab Bi Citra. Ya udah gak apa-apa, kalau Bibi emang ragu, tapi, kalau Bibi berubah pikiran, kirim pesan saja ke saya ya Bi, ujarku, kemudian berpamitan untuk pulang. Singkatnya, sepulang dari warung Bi Citra, aku langsung pergi mencari informasi ke penginapan yang dimaksud. Ternyata benar, tempat tersebut baru selesai dibangun, dan sedang promosi. Namun, sayangnya hanya berlaku beberapa hari saja. Selama sehari itu, aku menunggu jawaban dari Bi Citra. Dan beruntungnya, istriku bukan orang yang mudah curiga dengan sikapku, itu. Hingga sampai keesokan harinya, setelah menjemput putraku pulang dari sekolahnya, sebuah pesan WhatsApp ku terima dari Bi Citra. Mas Simon, hari Sabtu jam berapa? Dan Bibi harus tunggu di mana? Isi pesan tersebut. Dan sontak saja aku begitu terkejut, jantungku berdetak lebih cepat. Rupanya, Bi Citra benar-benar serius dengan perkataannya. Akhirnya, aku pun menjelaskan waktu dan tempat, di mana kami harus bertemu esok harinya. Malam harinya, aku sengaja tidak melakukan pengembaraan seperti biasa dengan istriku, semuanya sengaja kusimpan. Ya, siapa tahu besok akan mendapat kado kejutan dari Bi Citra. Aku meminta izin pada istriku, jika besok, selama 2 hari, aku akan pergi ke Jakarta, untuk membeli keperluan studioku. Karena, di kotaku, alat yang ingin kubeli tidak tersedia, begitulah alasanku pada istri. Dan istriku, tanpa banyak bertanya, mengizinkanku untuk pergi. Keesokan paginya, aku pun bersiap-siap dengan perasaan yang begitu bersemangat. Singkat cerita, aku berangkat ketika sore hari dengan mobilku, dan beberapa saat kemudian, sampailah aku di tempat yang dimaksud. Aku lantas memesan ruangan sesuai dengan promosi yang sedang berlangsung. Petugas pun langsung mengantarkan aku ke ruangan yang kupesan tersebut. Rupanya, ruangannya tak begitu luas, bahkan bisa dibilang kekel. Maklumlah, strategi marketing yang sengaja memberi diskon, agar untuk menarik konsumen. Untungnya, di sana sudah disediakan air mineral 2 botol, pemanas air, kopi, serta perlengkapan lainnya, sehingga tak perlu repot untuk membelinya lagi keluar. Setelah selesai memeriksa ruangan tersebut, aku lantas turun ke lantai dasar menuju lobi, sembari menunggu Bi Citra di sana. Sekitaran 20 menit aku menunggu, akhirnya, Bi Citra pun sampai juga. Ia nampak turun dari ojek online, dengan membawa tas sederhana, dan perlengkapan lainnya. Saat itu,
Bi Citra berpenampilan dengan gaun sedikit ngepas, sembari berjalan kelingak-kelinguk mencari keberadaanku. "Oh alah, di sini toh Mas," ujarnya sambil melangkah ke arahku. Aku tersenyum. "Makan dulu Bi," ucapku. "Gak usah Mas, Bibi udah kenyang kok, tadi Bibi sudah makan soalnya," jawabnya. Singkatnya, kami pun melangkah menuju ruangan yang telah kupesan tadi. "Gimana perasaannya Bi?" tanyaku. "Bibi, deg-degan banget loh Mas," jawabnya. "Lah, deg-degan kenapa emangnya Bi?" tanyaku heran. "Ya deg-degan aja, nanti Mas Simon bisa lebih jauh," ujarnya. "Ya enggak lah Bi, tujuannya kita kesini kan hanya untuk beristirahat toh." "Tapi ya," ujarku, tak melanjutkan kata-kata. "Tapi kenapa Mas?" tanyanya. "Tapi ya, mana tahu ada sesuatu yang berbisik, kan bisa saja pikirannya berubah Bi," ucapku dengan sedikit tertawa kecil. "Tuh kan, gimana sih Mas Simon?" jawabnya, ceremberut. "Enggak kok Bi, saya cuma bercanda loh," sahutku. Sesampainya di dalam ruangan tersebut, nampak Bi Citra segera membuka tas bawaannya itu, yang berisi beberapa keperluannya, dan juga terlihat segitiga itu di dalam tas. Kemudian, ia lalu membawanya ke kamar mandi, yang letaknya di sebelah tempat pembaringan. "Bibi bersih-bersih dulu ya Mas," jelasnya. Aku hanya mengangguk, dan jujur saja, saat itu, gejolakan di benakku seakan berkecamuk, dan tentu saja, sesuatu itu sudah dalam posisi hormat, dan siap untuk berlayar. Apalagi, ketika mendengar percikan saat ia bersih-bersih, yang membuatku spontan melamunkan cita-citaku yang begitu indah. Sembari menunggu, aku lantas memutuskan untuk menonton TV yang ada di sana, dan berharap gejolakan di benakku untuk mereda sesaat. Namun rupanya, usahaku sia-sia belaka, apalagi, sekitar 15 menit kemudian, Bi Citra sudah selesai dengan bersih-bersihnya itu. Ia pun beranjak dari sana, dengan hanya ada kain kecil, yang tak mampu menghalangi pemandangan panorama alam yang indah tersebut, dengan perbukitan yang berjejer rapi di sana. "Loh, enapa bengong Mas?" tanya Bi Citra, yang melihatku sedang melamun. Enggak kok Bi, saya bersih-bersih dulu ya Bi," jawabku, dengan buru-buru beranjak menuju kamar mandi, sambil menetralkan pikiranku. Tapi, bukannya malah hilang, gejolakan tersebut semakin menggebu, ketika kutemukan segitiga bermuda yang tergantung di balik pintu. Ditambah lagi, aromanya yang begitu khas dengan aroma Nusantara, membuat peliharaanku yang jinak, seakan meronta ingin sekali keluar kandangnya. Saat itu, aku sempat berpikir, apa jangan-jangan, Bi Citra memang mencoba membuat sebuah pancingan, dengan berpura lupa mengambil segitiga bermuda itu, tapi, bukankah tadi ia bilang tak ingin ada penjelajahan samudra? Entahlah. 15 menit berlalu, akhirnya, aku pun selesai dengan urusanku untuk bersih-bersih. Namun, ketika baru saja beranjak dari kamar mandi, mendadak, aku terpaku mendapati Bi Citra yang sudah pulas saat itu. Entahlah, padahal belum jam 8 malam, dan rencananya, akan kuajak dia makan dulu di luar. Aku kemudian melangkah hendak mengambil tas di tepi tempat pembaringan. Tapi, mendadak, fokusku tertuju pada pemandangan seekor siput sawah yang tak berada pada cangkangnya. Dengan spontan, gejolakan itu pun semakin gaduh, bahkan, peliharaanku itu semakin meronta-ronta. Aku mencoba berpikir lagi, tentang perkataannya tadi, yang tak ingin terlalu jauh lagi. Tapi,
Kenapa dia seolah menyiapkan tentang solusi permasalahan tersebut? Akhirnya, dengan ragu, aku melangkah, lalu memberikan rangkul. Spontan saja, Bi Citra kaget. Mas Simon, ucapnya singkat. Bukannya berhenti, aku malah berjalan ke arah padang rerumputan, untuk mencari seekor siput yang berbunyi. Saat itu, aku tak memikirkan, jika nanti Bi Citra akan marah, tapi rupanya, justru sebaliknya. Bi Citra terlihat antusias sekali, bahkan, ia mengambil sebuah pulpen yang ada padaku itu, dan menggunakannya dengan semestinya. Tadi, Bi Citra bilangnya gak mau pergi berlayar Bi, tanyaku. Abis, Mas Simon sih, sahutnya sambil tertawa. Jika dipikir-pikir, Bi Citra ini memang telah lama pensiun dari dunia perlagaan, maka tak heran jika sudah pasti ia akan mengiyakannya. Suara nyanyian nada ceria menggema dalam ruangan itu. Bahkan, dia menyuruhku meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Singkatnya, jam 7 pagi, aku dan Bi Citra segera menuju warung terdekat untuk sarapan pagi. Sebenarnya, aku was-was juga, karena bisa saja ada kerang yang mengenal Bi Citra di sini. Apalagi, Bi Citra yang memiliki warung, tentunya cukup terkenal di kalangan masyarakat. Kami pun sarapan dengan cepat, dan dengan segera kembali menuju ruangan kami. Singkatnya, selama 2 hari kami menginap di sana, untuk sekedar menikmati diskon penginapan tersebut, dan juga, sekalian untuk mencari solusi permasalahan itu dengan Bi Citra. 2 hari kemudian, tepat jam 11 siang, kami pulang dengan pikiran yang begitu fresh, dan seakan tak ada beban lagi di pikiran kami berdua. Sebelum pulang, Bi Citra juga sempat meminta oleh-oleh, dan juga salam perpisahan, sebagai kenang-kenangan untuk kami, karena selanjutnya, tak akan ada lagi diskon promosi seperti ini. Singkat cerita, setelah sampai rumah, hatiku begitu berbunga-bunga. Entah kenapa, pikiranku terus-terusan saja memikirkan Bi Citra. Beberapa hari setelahnya, saat kami berdua berjumpa, kami hanya saling melempar senyum, senyum yang menggambarkan kenangan yang begitu indah antara kami berdua. Itulah kenangan pertama dan terakhir kami berdua. Walaupun aku begitu kagum padanya, namun, aku tak ingin lagi itu berulang, walaupun dalam benakku yang terdalam, aku begitu merindukan kenangan indah tersebut. Bukan hanya bahaya untukku, namun, jika kesempatan itu kami lanjutkan lagi, juga berbahaya untuk Bi Citra. Itulah kisahku, bersama Bi Citra, yang sudah berusia senja.